Selamat datang kembali di Boom Offside. Jadi hari ini kita akan coba untuk membahas soal matchday terakhir, matchday ke-6 dari UEFA Champions League ya. UEFA Champions League sudah memasuki hari terakhir, fase terakhir di grup. Beberapa tim sudah memastikan diri untuk lolos secara mutlak ke fase knockout 16 besar. Sedangkan beberapa tim lain lagi harus bertarung melalui pertandingan hidup dan mati mereka untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri, apakah akan lolos ke fase selanjutnya ataukah harus rela untuk bermain turun ke Europa League ataupun mereka pulang dengan tangan kosong. Oke, kita lihat dulu dari grup A. Grup A ini jadi udah mutlak ya, untuk dimana yang kedua tim yang memastikan diri untuk lolos ini adalah Manchester City dengan mengoleksi 12 poin. Di bawahnya ada Paris Saint-Germain dengan koleksi 8 poin. Jadi kedua tim ini sudah memastikan lolos, dan juga City udah dipastikan untuk menjadi juara grup ya, karena poinnya udah gak mungkin lagi terkejar oleh PSG gitu. Lalu City juga akan bertanding melawan RB Leipzig dan PSG akan ketemu Club Brugge. Jadi mungkin kalau gue melihat pertandingan di grup A ini hanya mungkin Man City atau PSG lantas kemudian akan mencoba melakukan rotasi pemain ya, untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di Champions League untuk kemudian bisa tampil di ajang itu, karena ya memang hasilnya apapun hasilnya memang sudah tidak menentukan lagi gitu. Namun bagi Manchester City dan PSG itu udah nggak menentukan, tapi bagi Leipzig dan juga klub Brugge ini mereka harus setidaknya mencoba berusaha untuk mendapatkan satu spot di Europa League gitu, karena poin mereka ini sama-sama udah 4, dan namun klub Brugge ini kalah dari segi selisih gol ya. Jadi ya memang kedua tim ini mungkin akan mencoba untuk memberikan permainan terbaik mereka, bermain dengan nothing tulus dan berharap untuk mendapatkan poin setidaknya untuk bisa lolos ke Europa League. Lalu kita beralih dari grup B. Nah, grup B ini berisikan Liverpool, Porto, Milan, dan Atletico ya. Jadi Liverpool ini juga memang sudah dipastikan lolos secara mutlak dengan mengoleksi 15 poin dari 5 kali bermain. Jadi memang hasil yang sempurna ya, mereka 5 kali bermain semuanya disapu bersih dengan kemenangan. Mereka mendapatkan poin full 15. Dan nah ini yang menarik di grup B ini. Jadi tiket untuk jatah satunya lagi akan diperebutkan oleh Porto, Milan, dan Atletico Madrid yang akan bermain dini hari nanti gitu. Di mana Porto akan menghadapi Atletico Madrid, sedangkan Milan akan menghadapi Liverpool. Mungkin Milan sedikit di sini akan diuntungkan ya, karena mungkin Liverpool juga kemudian mungkin akan merotasi pemainnya, memberikan kesempatan pemain-pemain yang kurang mendapatkan menit bermain untuk bisa tampil setidaknya mencicipi ajang UEFA Champions League, sehingga Milan bisa kemudian mendapatkan peluang, punya peluang yang lebih lah untuk bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke fase selanjutnya gitu. Tapi dan di lain sisi juga FC Porto dan juga Atletico Madrid ini akan bertarung secara habis-habisan, bertarung secara mati-matian untuk kemudian bisa lolos juga, menentukan nasib mereka, apakah mereka bisa lolos ke fase 16 besar knockout ataupun tidak. Begitu. Lalu kita beralih ke grup C. Grup C ini juga Ajax Amsterdam memang penampilannya sangat luar biasa sekali di bawah pelatih mereka Ten Hag. Mereka juga sama dengan Liverpool, di mana mereka kemudian mengoleksi poin sempurna 15 poin dari 5 kali kemenangan. Sedangkan nah ini yang agak seru ya, kemudian jatah satu lagi akan diperebutkan oleh Sporting ataupun juga Dortmund. Kalau kita lihat juga Dortmund ini kan kurang mendapatkan hasil yang baik ya, baik di Bundesliga maupun di Champions League itu penampilannya agak menurun, sehingga mungkin Dortmund akan bertarung melawan Besiktas ya. Mereka akan all out pastinya untuk kemudian bisa menentukan nasib mereka, dan namun juga bergantung tentunya terhadap pertandingan Ajax dan Sporting karena memang juga poin Sporting saat ini 9 dan juga Dortmund 6 gitu, sehingga Dortmund ya memang harus setidaknya fight lah untuk harus wajib meraih kemenangan dari Besiktas, karena Besiktas sendiri juga sudah dipastikan tidak lolos dan mereka sudah
ya datang dengan hopeless lah gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti siapa yang lolos dari grup C ini ya. Satu lagi menemani Ajax. Lalu kita ke grup D yang diisi Real Madrid, Inter Milan, Sheriff FC dan juga Shakhtar Donetsk. Nah, ini juga sama, Real Madrid dan juga Inter Milan sudah dipastikan lolos untuk ke fase knockout 16 besar, sehingga pertemuan mereka nanti antara Real Madrid dan Inter Milan juga hanya untuk merebutkan posisi juara grup saja gitu. Siapakah akan menjadi juara grup? Tentunya kedua tim juga sama-sama sebenarnya ingin menjadi juara grup, karena memang kalau kita lihat setelah beberapa tim yang sudah dipastikan lolos ini dan menjadi juara grup, maka yang berada di posisi runner-up ini akan sedikit diberatkan ya, karena memang lawan-lawannya yang cukup sulit nanti akan bertemu di babak 16 besar jika mereka berada di posisi kedua. Jadi baik Real Madrid maupun Inter pasti akan mencoba berusaha untuk meraih kemenangan agar mereka bisa memastikan diri sebagai juara grup. Atau juga Sheriff juga pasti sudah dipastikan untuk lolos ke Europa League, dan Shakhtar Donetsk harus pulang dengan tangan hampa. Lalu kita ke grup E. Nah, ini di grup E juga nggak kalah seru ya. Memang Munchen ini udah dipastikan untuk lolos ke babak 16 besar dengan poin juga yang sempurna, 5 kali main 5 kali menang juga. Yang menarik di sini adalah perebutan untuk satu tiket lagi antara Barcelona dan juga Benfica. Bayern Munchen akan bertemu Barcelona dan Benfica akan bertemu Dinamo Kiev. Secara garis di atas kertas, Benfica akan kita lihat mungkin akan menang mudah dengan Dinamo Kiev gitu. Ya, kalau dari atas kertas ya, tapi kita nggak tahu lagi, ini sepak bola apapun bisa terjadi. Tapi kalau melihat penampilan juga dari Barcelona ini, bukan Barcelona ini kembali lagi ya belum memberikan performa baik yang konsisten gitu. Terlebih kan beberapa pemain mereka juga masih dibekap cedera, jadi mereka belum bisa untuk turun dengan full tim. Nah, tapi Barcelona juga nggak punya pilihan lain gitu. Mereka harus berani untuk keluar menyerang gitu melawan Bayern Munchen gitu. Nggak bisa mereka hanya menunggu saja mengharapkan hasil imbang, karena jika Benfica yang menang melawan Dinamo Kiev, juga mungkin juga Benfica yang akan lolos ke babak selanjutnya gitu. Jadi Barcelona akan harus mencoba untuk berani menekan Bayern Munchen, seperti itu kira-kira. Lalu juga di grup F ini United ini sudah dipastikan lolos ya. Setelah drama beberapa minggu kemarin dari pekan pertama sampai kelima, akhirnya United pun dapat dipastikan untuk lolos ke babak 16 besar dan sudah dipastikan menjadi juara grup. Dan ya pertemuannya dengan Young Boys nanti hanya mungkin ya akan menjadi misi balas dendam saja gitu, karena di putaran pertama United kalah secara mengejutkan melawan Young Boys gitu. Dan juga nanti mungkin Rangnick juga akan mencoba beberapa pemain barunya gitu, dan memberikan sedikit nafas lah, rotasi kepada pemain-pemain yang sudah sering bermain, karena toh juga sudah tidak menentukan lagi apapun itu hasilnya. Lain halnya dengan Villarreal dan Atalanta yang justru akan saling sikut-sikutan nih, karena keduanya pun juga sama-sama ingin lolos ke fase knockout, juga hanya terpaut 1 poin saja, Villarreal dengan 7 poin, Atalanta dengan 6 poin, dan mereka akan bertemu nanti. Jadi kemungkinan akan bermain secara all out ya, bisa-bisa gitu. Ya seperti itulah, nanti kita lihat siapa yang akan lolos menemani United, apakah Villarreal atau Atalanta gitu. Sedangkan di grup G juga masih sengit ya, ada Lille, Salzburg, Sevilla dan juga Wolfsburg. Ini juga memang grup yang bukan disorot oleh kamera gitu, tapi memang masih sangat-sangat keempat tim justru ya masih punya peluang untuk lolos gitu ke babak 16 besar gitu. Ada Lille, Salzburg, Sevilla dan Wolfsburg. Saat ini memang Lille masih 8 poin ya, RB Salzburg ini 7 poin, Sevilla 6 poin, dan juga Wolfsburg ini 5 poin. Jadi sama-sama masih memiliki peluang untuk lolos hingga matchday ke-6. Termasuk grup yang seru juga sebetulnya. Lalu di grup H ya, grup H ini juga sudah nggak menentukan lagi, karena sudah Chelsea dan Juventus yang lolos grup ya. Paling mungkin nanti akan ditentukan siapa yang menjadi juara grupnya. Chelsea akan bertemu dengan Zenit dan juga Juventus akan bertemu dengan Malmo gitu. Secara garis besar kalau kita lihat penampilan Chelsea yang tanpa Kante ya masih sedikit kesulitan bermain dengan 3-4-3 tanpa Kante.
Jadi dan melawan juga Zenit ini akan memberikan, mungkin Zenit akan mencoba memberikan perlawanan kepada Chelsea untuk memastikan satu tiket setidaknya ke Europa League. Dan Juventus di sini sedikit diunggulkan juga karena lawannya Malmo yang tidak begitu berat lah, kayak gitu. Kira-kira ya itu preview di matchday terakhir Champions League. Seperti apa hasilnya, siapakah ke-16 tim yang pasti akan lolos, kita lihat aja nanti pertandingannya. Nanti kita bikin video pembahasannya lagi untuk match-match yang seru di Champions League ini. Oke, sampai ketemu lagi di Boom Offside selanjutnya. Bye-bye.